Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 4 buah perhiasan hari ini. Semuanya, tulis harga perkiraan Anda di papan. Orang yang menebak paling mendekati harga asli akan menjadi pemenang terakhir. Belum terlambat untuk menyesal. Kakek, tunggu aku membawanya pulang. Seperti yang diduga, dia hanya bermodal wajah cantik, bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Lawan Bos Wang, sama saja cari mati. Bos Wang memiliki mata elang. Terakhir kali, zamrud senilai 100 juta. Yang hampir dikira barang rongsokan, dinilai olehnya. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Tidak. Dia akan menang. Untuk perhiasan kualitas seperti ini, Anda mengisi harga setinggi itu. Idiot. Apa kamu ingin aku seperti Bos Wang? Dan sengaja buta? Anda. Siapa yang pertama? Aku duluan. Kalung berlian alami Afrika Selatan. Hanya tidak cukup murni. Sekitar 5 juta. Bos Wang, 5 juta. Nona Lien, 4.500.000. Benar saja, Bos Wang memang bermata jeli. Dia lebih unggul. Terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Belum terlambat untuk meminta maaf. Tolong lihat lagi. Hijau yang sangat tembus cahaya. 20 juta. Bos Wang, 15 juta. Nona Lien, 20 juta. Jangan terlalu sombong, jalan. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung ini. Bos Wang mungkin belum pernah melihat giok dengan kilau yang begitu indah. Ini adalah giok putih berlapis emas. Sayangnya, ada cacatnya. Kalau tak dilihat cermat, tak akan sadar. Nilai perkiraan, 4 juta. Bos Wang, 5 juta. Nona Lien, 4 juta. Mengingat Anda seorang wanita, saya akan membiarkan Anda menang 2 putaran. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung ini. Tawarannya terlalu tinggi untuk batu ini. Tunggu saja untuk kalah. Ini memang batu yang tidak berharga. Nilai perkiraan, 500.000. Bos Wang, 300.000. Nona Lien, 50 juta. Anda kalah, bukan? Sekarang Anda akan melepasnya sendiri. Atau Anda ingin kakak membantu Anda melepasnya? Lepaskan pakaianmu. Lepaskan pakaianmu. Jangan terlalu cemas. Saya sudah 30 tahun di profesi ini. Nona Lien, apakah Anda meragukan penilaian saya? Hari ini, Anda harus berlutut minta maaf. Kalau tidak, saya tak akan hormati Bos Lu. Ini refraksi internal langka, sekali dalam 10.000 tahun. Harta karun tak tertandingi senilai 50 juta. Maafkan saya, Nona Lien. Saya benar-benar buta seperti anjing. Tidak mungkin. Anda curang. Kamu pasti curang. Kalian bersekongkol. Bos Wang. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang yang selama ini kamu dambakan. Pakar penilai terkemuka. Shuang Muqin. Apa? Apel. Bos Shuang Muqing adalah seorang wanita. Bos Wang Muqing adalah seorang wanita. Dia sebenarnya Shuang Muqing. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tak mampu, lebih baik diam. Jangan menggonggong sembarangan. Mengganggu kedamaian semua orang. Karena kamu kalah. Tanda tangani kontraknya. Seseorang.
Lepas pakaian Bos Wang, jangan lupa. Semua orang masih menunggu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Apa kamu tahu orang siapa aku? Bas, kamu luar biasa. Ini cincin yang kamu menangkan. Apa ini milik kakekmu? Ini cincin kakek. Kakek, aku akhirnya membawa kembali cincin itu, yang sudah lama kamu dambakan. Kenapa dia ada di sini? Aku akan pergi sekarang. Kenapa dia menghantuiku? Mata ini sangat familiar. Apakah Anda baik-baik saja? Sudah makan. Aku akan pergi sekarang. Nona King sepertinya menghindariku. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bagaimana mungkin? Pertama kali bertemu. Begitukah? Aku sangat tertarik pada cincin itu. Anda baru saja menang. Aku ingin tahu, apakah Anda bersedia melepaskannya? Aku minta maaf. Cincin ini sangat berarti bagiku. Tak kutukar meski dengan 1000 emas. Baiklah, itu benar-benar disayangkan. Tunanganku baru saja pulang. Saya ingin memberinya hadiah. Apakah Anda punya rekomendasi? Apa dia membicarakanku? Aku tidak tahu tentang itu. Tapi aku mendoakanmu dan tunanganmu hidup yang harmonis dan indah, penuh cinta dan kasih sayang. Ngomong-ngomong, mata Nona King sangat mirip dengan mata tunangan saya. Saya ingin tahu, apakah Anda mau lepas cadar agar saya bisa melihat wajah asli Anda? Aku punya kondisi mata yang umum, dan aku alergi. Tidak terlalu nyaman bagiku untuk bertemu orang. Dia bahkan bisa tahu itu. Mata macam apa yang dia miliki. Itu benar-benar disayangkan. Jika ada kesempatan, saya akan memperkenalkan kalian berdua. Mungkin kalian akan sangat cocok. Masih ada urusan yang ingin saya diskusikan. Bisakah kita bicara berdua sebentar? Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Presiden Gu. Aku punya banyak perhiasan lagi di sini. Silakan lihat. Presiden Lu, saya tiba-tiba teringat. Saya ada urusan lain yang harus saya hadiri. Mari kita bicara lagi lain kali. Di mana Lin Tingwan? Aku tidak tahu. Dia sepertinya sudah di lantai atas sepanjang hari. Ada apa? Apa kakak sulung sekarang begitu manja? Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Kakak Lin Yuan. Apa kamu di sini untuk tidur denganku? Tidur denganmu, harganya sangat mahal. Apakah Anda yakin bisa membayarnya? Apa pria ini salah minum obat? Mata ini. Dan wajah ini. Jika tidak ada tanda lahir. Kakak Lin Yuan. Kamu juga suka jepit rambutku. Aku hanya satu, tak bisa beri kamu. Mungkinkah saya benar-benar salah? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku cuma datang cek tidurmu, Nyonya. Aku tahu itu. Kakak Lin Yuan adalah yang terbaik bagiku. Sepertinya Anda tidur cukup, Nyonya. Besok pagi pukul 7.30. Ingat untuk datang ke perusahaan bersamaku. Tidak. Aku sama sekali tidak tidur nyenyak. Aku selalu merasa ada yang kurang. Pegang ini, kalau begitu. Mencoba mengujiku. Dasar nakal. Aku hampir saja terjebak jebakan madunya. Nona Lin, apakah dia berada di gedung ini sepanjang hari ini? Aku ada di lantai 2 hari ini, membersihkan sepanjang hari. Aku memang tidak melihat Nona Lin keluar. Bagaimana dengan pengawasannya? Pengawasan. Pengawasan di pintu masuk utama. Juga memang tidak menangkap sosok Nona Lin. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Beraninya aku bilang pengawasannya rusak lagi. Xiang Meili, Kepala Departemen Desain. Si Udik itu bergabung dengan grup Go hari ini. Tapi Presiden Wang, harap tenang. Aku pasti akan membuatnya keluar dari grup Go.
Si jelek ini tidak mungkin. Direktur desain yang baru turun, Kang. Xiang Meili dari Departemen Desain. Yang paling aku benci adalah mereka yang punya koneksi. Akan ada pertunjukan bagus sebentar lagi. Aku justru berpikir dia berpakaian cukup bagus. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah Direktur baru Departemen Desain, Lin Tingwan. Halo semuanya. Aku tidak setuju. Presiden Go. Departemen Desain adalah salah satu dari 3 departemen inti grup Go. Benarkah Anda mau biarkan perusahaan besar ini dihancurkan oleh monster jelek ini? Mungkin dia tak bisa tata gaya dasar, kan? Dengan hak apa? Kakak Lin Yuan, apakah itu yang kamu pikirkan juga? Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri dan masih berpura-pura polos. Seseorang seret dia keluar untukku. Manajer Shang. Saya tidak tahu kapan grup Gu berganti nama menjadi Shang. Aku hanya tidak yakin mengapa begitu dia tiba, dia bisa mengambil posisi direktur. Apakah dia punya karya? Tentu saja. Ini hanya menggambar, itu saja. Apa yang begitu sulit tentang itu? Aku pikir yang bisa kau lakukan hanyalah membual, kan? Lin Tingwan diatur oleh saya untuk masuk. Tapi grup Gu tak bekerjakan orang tak berguna. Karena kalian berdua tidak bisa saling tahan, maka biarkan kekuatan kalian yang berbicara. Karya kalian berdua. Siapapun yang bisa dipilih oleh merek internasional Entei akan menjadi direktur desain. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil. Lin Tingwan, akui saja kekalahanmu. Aku berkali-kali kerjasama. Tim musim panas terbaik di dunia itu. Kau pantas banding denganku. Musim panas. Dasar Odik, kau belum pernah mendengarnya, kan? Apakah musim panas sehebat itu? Aku sudah lihat manuskrip karya pendiri mereka. Tidak ada yang istimewa. Mulut besar sekali. Setiap manuskrip pendiri musim panas bisa disebut mahakarya. Dan kau berani menyebut mereka. Hanya menggambar biasa dan dipuji seperti ini. Gadis desa bodoh yang berpura-pura tahu segalanya. Aku menasihatimu, cepat pulang ke desa. Beri makan babi. Xiang Meili, saya memperingatkanmu. Jika kamu berani mempermalukannya lagi, aku akan segera keluarkanmu dari grup Gu. Ya, Presidenku. Lin Tingwan. Saya harap kamu andalkan kekuatan sendiri, dan bukan pada saya, untuk mendapatkan posisi ini. Terus ikut ujian, siapa takut siapa? Bagus. Berikan saya proposal lusa. Biarkan aku memberitahumu, bukan hanya departemen desain. Posisi direktur adalah milikku. Presiden Gu juga milikku. Aku tak tahu bagaimana kamu yang jelek itu punya nyali untuk pamer di sini. Mulut besar sekali. Dasar jelang, tunggu saja. Jangan datang menangis dan memohon padaku nanti. Baiklah, aku akan menunggu. Sudah waktunya untuk memulai kembali musim panas. Lin Tingwan. Ku dengar kau ingin bersama kakak laki-lakiku yang tertua, bersaing dengan Xiang Meili. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Apa kamu tidak tahu siapa Xiang Meili? Apa kenapa kamu begitu dekat dengan Xiang Meili? Aku mengerti. Kalian berdua tidak mungkin. Aku menyarankanmu untuk segera menyerah. Jangan mempermalukan keluarga Gu kita. Membelanya begitu banyak. Dia tidak mungkin benar-benar kekasih kecilmu, kan? Apa tidak ada hal lain di kepalamu? Selain romansa dan cinta. Tentu saja ada. Dan ketiga tunanganmu dan tunanganku. Aku tidak. Kenapa kamu berdiri begitu dekat denganku? Adik Xing Huai, kenapa wajahmu sangat merah? Kamu tidak demam, kan? Kamu. Jauhi aku. Monster jelek. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu memprovokasiku lagi lain kali, aku akan memberitahu kakek, kamu menyentuhku. Kamu vulgar, kamu tidak tahu malu. Beraninya kamu menyentuh tuan muda ini, aku akan membuatmu menderita. Xiang Meili, kan? Aku pasti buat kamu menang kompetisi ini. Lin, dasar udik. Aku menasihatimu untuk segera kembali ke pedesaan dan menikahi orang sampah. Presiden Gu bukan orang yang bisa kau khayalkan. Ya. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Presiden Gu dan saudari kita Zhang benar-benar pasangan yang serasi. Kamu siap? Sangat percaya diri.
Tentu saja aku siap. Bukan hanya aku siap. Aku juga mendapatkan kembali proyek, kembalinya musim panas. Nyah. Jangan tinggal di sini, lagi mencemari udara grup Go. Baiklah. Xiang Meili. Anda suka atur datang perginya orang lain. Kenapa tidak pindah ke Departemen SDM saja? Aku hanya bercanda, Presiden Go. Saudara Lin Yuan, Saudari Shang, Om Lanmu telah membuatku kehilangan semua inspirasi. Bisakah aku mendesain dari rumah? Tinggal di sini membuatku pusing. Lin Tingwan, kau berpura-pura menjadi apa sekarang? Tidak ada inspirasi. Kau tidak punya kemampuan, baiklah. Anda boleh. Kalau tak paham, tanya saja saya. Aku tahu itu. Kakak Lin Yuan adalah yang terbaik bagiku. Tiap hari nempel Presiden Gu tanpa malu. Orang tuamu tak ajari sopan santun dan rasa malu. Bagaimana kamu tahu? Aku mendapatkan inspirasi paling banyak di kamar kakak Gu Lin Yuan. Dasar jalang teh hijau. Saya sudah peringatkan, jangan sentuh dia lagi. Keamanan, usir dia. Presiden Gu, saya salah. Presiden Gu, tolong ampuni aku. Tolong maafkan aku kali ini saja. Selama bertahun-tahun ini, demi bekerja keras untuk perusahaan. Kakak Lin Yuan, tolong maafkan dia. Dia juga cukup menyedihkan. Terlihat aneh. Pikirannya sangat sederhana. Saya khawatir saya sudah dijual, masih membantu orang lain menghitung uang. Jika si antagonis wanita keluar begitu cepat, bagaimana aku bisa memulai pertunjukan bagusku? Baiklah, kalau begitu, saya akan memberimu kesempatan lagi. Terima kasih, Presiden Gu. Terima kasih, Presiden Gu. Ayo, saya akan mengantarmu pulang. Benarkah, Kakak Lin Yuan? Kakak Xiang tidak akan marah, kan? Aku tidak berani, aku tidak berani. Jalang, tunggu sampai hari kau kalah dariku. Akan kubuat kamu berlutut dan mohon. Ini adalah draft desainku. Jika kamu berani punya ide lain, saya akan mengusirmu. Pelit. Kakak paling benci kalau orang lain ada di kamarnya. Makan. Suatu kali, Xing Huai hanya makan apen di kamarnya. Dan kakak menghentikan uang sakunya selama 1 tahun. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak marah tentang ini. Apakah Anda benar-benar mendesain ini? Tentu saja, aku begadang semalaman untuk itu. Berapa banyak lagi kejutan yang Anda miliki, yang tidak saya ketahui? Mau tahu? Beri aku hadiah. Kakak Menom akan mengusirku. Baiklah. Hadiah apa yang Anda inginkan? Dia tak mungkin sungguh-sungguh lakukan itu, kan? Apapun yang kakak Lin Yuan beri, akan kusukai. Benarkah? Anda sangat menyukai saya. Apakah itu perlu dikatakan? Aku tidak percaya dia bisa mentoleransi ini. Ayo, robek aku menjadi 1000 keping. Astaga. Apakah Gu Lin Yuan kerasukan? Aku hanya menggodanya sedikit, dan dia benar-benar akan melakukannya. Kita masih muda. Kakak bilang kita harus bangun hubungan dulu. Aku akan mengambil sedikit bunga kali ini. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Sangat gugup, namun masih berbicara keras. Dia benar-benar tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Gu Xinghuai, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya di sini untuk memperingatkanmu. Berhentilah merayu kakak sulungku dan kakak keduaku. Aku tidak melakukan apa-apa lagi. Kamu sembunyikan kenakalan lagi, ya?
Hei, mana mungkin aku kekanak-kanakan seperti itu? Mengacau di kamarmu larut malam. Jangan memfitnahku. Kau. Bicara, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di kamarku? Keluarkan secara diam-diam. Linting Wan, kau berani merebut ponselku. Kau tamat. Sangat cemas. Sepertinya ada sesuatu di ponsel itu. Rahasia yang tak terkatakan. Untungnya aku pintar. Aku sudah membuat cadangan. Gu Xinghuai. Rahasia ketampanan adalah tampan tanpa sadar. Aku tampan, dan semua orang tahu itu, kan? Bagaimana bisa gadis desa sepertimu tahu seni bela diri? Mungkin kamu terlalu lemah. Aku tidak percaya. Lagi. Aku tahu. Dia pasti begitu. Pewaris bela diri. Karena kemalangan keluargamu. Kau satu-satunya yang tersisa. Keluar dari pengasingan. Kau langsung bersumpah untuk pasti membawa musuh-musuhmu ke pengadilan. Gu Xinghuai, kamu baru saja terbentur kepalamu, kan? Apakah kamu ingin aku menelpon 120 untukmu? Bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Kekuatan sejatiku pasti 100 kali lebih kuat darimu. Oh tidak, 1000 kali. Terima kasih banyak. Silakan saja sombong. Kau benar-benar berani datang. Berlutut dan mohon ampun sekarang. Dan aku mungkin masih bisa menyelamatkan mukamu. Manajer Zhang, kamu sudah mengatakan hal yang sama berkali-kali. Tidakkah kamu lelah? Jangan berani menyesali ini. Karena ini adalah kolaborasi. Saya ingin Presiden Liu mengevaluasi secara pribadi. Siapa dari kalian yang maju duluan? Aku akan pergi duluan. Jangan biarkan hal-hal kotor tertentu mengotori mata Presiden Liu. Sangat bagus, sangat bagus. Manajer Zhang, benar-benar jenderal tangguh Presiden Gu. Terima kasih, Presiden Liu sudah akui karyaku. Lin Tingwen, mengapa kau belum keluar dari grup Gu? Karena ini adalah kompetisi yang adil. Terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Pendatang baru sepertinya tahu apa soal desain. Presiden Gu itu tidak benar. Mencoba membodohiku dengan orang baru. Presiden Liu, menipu atau tidak? Lihat dulu baru tahu. Kau benar-benar punya nyali. Silakan tunjukkan sampahmu kepada Presiden Liu. Jenius, jenius. Presiden Gu, Anda telah menemukan harta karun. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Nona Lin memang pantas. Bagaimana itu mungkin? Nona Lin, apa Anda tertarik bekerja untuk perusahaan saya? Presiden Liu, merekrut talenta di depan saya tidaklah pantas. Baiklah, baiklah, baiklah. Presiden Gu, Lin Tingwen, dia menjiplak. Bukankah ini seri musim panas yang belum dirilis? Lin Tingwen, kau tidak hanya menjiplak. Kau juga mencuri materi rahasia perusahaan. Presiden Gu, perusahaan Anda benar-benar membuka mata saya. Jika Anda tidak mengusir wanita ini dari grup Gu hari ini, kerjasama kita batal. Presiden Gu, apa yang masih kau ragukan? Cepat usir anjing penjiplak ini. Keluar. Sebelum kesimpulan tercapai, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya yakin dia sama sekali tidak mungkin menjiplak. Selain kakek, tidak ada yang pernah melindungiku seperti ini. Presiden Gu, di saat seperti ini, apa kau masih akan melindunginya? Meskipun dia karyawan baru yang diistimewakan, kau tetap harus mempertimbangkan semua orang di departemen desain. Jika semua orang seperti dia, bukankah itu akan menjadi? Jadi dia orang yang masuk lewat jalur belakang. Tidak heran.
Apa yang kau tertawakan? Presiden Liu, saya bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Apa kau bilang? Kau masih penanggung jawab musim panas. Tidak mungkin. Bagaimana jika aku bilang iya? Itu benar-benar konyol. Jika kau benar-benar, aku akan meletakkan kepalaku di tanah dan biarkan kau menendangnya seperti bola. Masih bicara omong kosong. Presiden Gu. Saya benar-benar kecewa dengan perusahaan Anda. Mengenai kerjasama, saya rasa kita lupakan saja. Presiden Liu, mohon tunggu. Belum terlambat untuk pergi setelah mendengarkan saya. Kamu malah mengikuti gadis liar ini dan main-main dengannya. Presiden Gu, saya tidak menoleransi plagiarisme sedikit pun. Presiden Liu, saya bisa membuktikan identitas saya. Mungkin Anda mengenal Jiang Guo. Jiang Guo. Dia adalah orangnya musim panas, penanggung jawab yang ditunjuk satu-satunya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kata-katamu sudah cukup. Beri aku beberapa menit. Jiang Guo, datang segera ke Departemen Desain Grup Gu untuk menemuiku. Jangan dengarkan dia bercanda. Pagi ini, baru saja aku telepon guru Jiang Guo. Dia ada di luar negeri untuk pertunjukan hari ini, dan saat ini sedang di pesawat. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab telepon? Aku tak punya waktu main-main denganmu di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, Liu Group tak mau kerja sama lagi dengan Grup Go. Jika Lin Tingwan kehilangan proyek ini, bagi perusahaan, itu akan menjadi kerugian miliaran. Cepat berlutut dan minta maaf pada Presiden Liu. Uang ini, saya, Gulin Yuan, masih sanggup kehilangannya. Presiden Liu, beri saya 3 menit. Jika saya tidak bisa membuktikan identitas saya, aku akan tanggung semua konsekuensinya sendiri. Sungguh sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengatakan kebohongan sebesar itu dan membuatnya meyakinkan. Kau hanyalah belalang setelah musim gugur. Apalagi yang perlu diperjuangkan? Ada apa buru-buru? Apakah kamu takut tidak bisa melindungi kepalamu? Kau, Guru Jiang Guo, kenapa Anda ada di sini? bukankah Guru Jiang pergi ke luar negeri? Mungkinkah Lin Tingwan yang menelponnya? Atau orang ini sama sekali bukan Jing Gu? Kau Presiden Liu. Ya. Aku tidak menyangka Anda masih mengingatku. Aku pernah mengirimimu email sebelumnya. Kita bicara nanti. Kerjasama, bicarakan langsung hari ini. Halo, Guru Jieng. Saya Zhang Meli yang selama ini berhubungan dengan Anda. Saya ingat, bakat yang sangat buruk dan tidak bisa memahami akal sehat. Kerjasama kita dibatalkan. Guru Jieng, tolong beri saya kesempatan lagi. Dia menjiplak karya musim panas. Dan bahkan mencari seseorang untuk meniru Anda. Guru Jiang, sebelum semuanya jelas, jangan percaya cerita sepihak dari orang lain. Jangan menghalangi jalan. Bos, jika kedua hal itu tidak menghentikanku, aku tidak akan terlambat. Bos, Guru Jiang, Anda tidak salah orang, Kar. Apa kau meragukanku? Jadi Anda mengatakan, Mona Lin adalah pendiri musim panas. berapa rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Presiden Liu, apakah Anda puas dengan jawaban yang saya berikan? Saya tidak menjiplak. Lebih tepatnya, karya Komebike musim panas yang belum dirilis. Dirancang secara pribadi oleh saya. Jadi, apakah kamu masih rencana kerjasama dengan Grup Go? Tentu saja, aku tidak bisa meminta lebih. Aku tidak percaya, seorang udik desa sebenarnya adalah pendiri musim panas. Apa kamu gila? Beraninya kamu menghina Nona Lin. Kenapa? Karena kamu kalah taruhan dan berulang kali membuat masalah. Seseorang seret dia keluar, blacklist dia di seluruh industri. Presiden Gu, tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden Gu. Hei Presiden Gu. Presiden Gu, saya salah. Saya benar-benar semakin tertarik padamu. Benarkah? Kakak Lin Yuan tertarik padaku. Itu luar biasa. Lagi pula, saya juga sangat tertarik pada Anda. Kamu datang dari pedesaan, namun secara tak terduga menjadi pendiri musim panas. Siapa sebenarnya Anda? Saya tentu saja tunangan Anda.
Apakah aku benar-benar tak layak dapat kepercayaanmu? Aku paling percaya pada kakak Lin Yuan. Atau kau mendekati keluarga Gu kami, sebenarnya dengan motif lain? Kebaikan kakakmu yang menyelamatkan nyawa, juga bagian dari rencanamu melawan keluarga Gu. Gu Lin Yuan, tidak ada yang bisa mengomentari kakak saya. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Maafkan aku. Aku hanya ingin lebih memahamimu. Aku bisa bantu apapun yang kamu mau. Tidak perlu. Sudah selesai. Tidak. Pelacur itu berani menipu kita. Kita semua dipermainkan olehnya. Ini semua karena kamu bodoh. Jika atasan menyalahkan kita, kita berdua akan mati. Betapa membosankannya Presiden Gu sendirian. Bagaimana kalau saya menemani Anda semalam? Mari kita menjadi sepasang kekasih sesaat. Pergi. Kakak, karena kamu sudah keluar, santai saja dengan benar. Sakit. Pergi. Jangan sampai aku bilang ini 3 kali. Kakak, kalau soal wanita, bersikaplah lembut. Ada apa? Apa kamu bertengkar dengan Lin Tingwan? Wanita perlu dibujuk. Kau cukup berpengalaman. Tidak bisa dihindari. Hanya saja kakakmu di sini punya koneksi bagus. Aku berteman dengan mereka semua. Mereka hanya terlalu banyak berpikir sendiri. Aku memperingatkanmu. Jangan gunakan trik itu pada Ling Tingwan. Ayo, kakak. Kakakmu ini sangat pemilih. Kakak, aku dengar dari Bibi Wang bahwa Lin Tingwan melukai tangannya saat memasak. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Gu Lin Yuan, saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Itu bukan salahmu. Sebenarnya, saya cukup iri pada Jiang Suyao. Sungguh baik memiliki orang tua yang melindungi Anda. Kau punya aku dan Qin Yan. Xing Hui juga punya kakek. Kami semua adalah keluargamu. Presiden, ada yang salah. Keluarga Jiang sebar rumor produk kami tak standar. Saham perusahaan anjlok. Pertama, stabilkan pemegang saham dan karyawan. Mereka tak bisa buat gelombang besar. Beritahu semua departemen. Kita akan rapat dalam setengah jam. Ya, Masuklah. Kenapa kau di sini? Gu Lin Yuan, saya melihat berita itu. Apakah ada yang salah dengan keluarga Gu? Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk ini. Ini semua salah saya. Jika bukan karena saya, tidak akan berakhir seperti ini. Jangan khawatir. Kalau aku tak bisa selesaikan masalah kecil ini, lalu bagaimana aku bisa melindungimu? Aku punya tangan dan kaki, kenapa aku butuh kamu melindungiku? aku dengar kamu punya tunangan, Kak. Biarkan aku bersenang-senang dengan wanitamu. Aku akan memberimu sedekah. Seekor kodok yang berpura-pura menjadi katak. Jelek, tapi masih sombong. Aku bilang, keluarga Gumu akan bangkrut. Berapa lama lagi kamu bisa sombong? Seluruh keluargamu mati. Kami tidak akan bangkrut. Tunanganmu bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu bodoh kenapa tidak menghindar? Kakek, kenapa kau di sini? Binatang ini menggunakan trik kotor. Lihat ketidakadilan, aku hunus pedang bantu. Kamu pasti tunangannya, kan? Kamu benar-benar jelek. Ketika aku, nenek tua ini, berada di dunia luar, kamu masih bermain lumpur. Cepat minta maaf. Maaf, maaf, maaf. Kathleen, wajahmu. Kalau kamu berani bilang siapapun, kamu mati.
Kau ternyata sangat cantik. Kathleen, apakah aku yang pertama tahu? Apakah aku? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membocorkan rahasia ini. Keluar. Bagus, bagus, mereka semua sudah tidur. Kau pergi kemana selarut ini? Kakak Lin Yuan, kamu masih belum tidur selarut ini. Kamu tidak ingin bersamaku, kan? Ada apa dengan wajahmu biar kulihat? Tidak apa-apa asalkan kau tidak jatuh. Cepat tidur. Kamu tahu wajahku. Di depanku. Kau tidak perlu berpura-pura. Apakah orang tua gadis Lin itu sudah ditemukan? Bawa dia ke keluargaku dengan cepat. Kakek, jangan cemas. Wan belum tahu. Kertas tes darah. Keluarga Jian. Itu keluarga Jian. Pada hari perjamuan ulang tahun Jiang Suyao, aku sudah curiga. Jadi aku diam-diam suruh seseorang lakukan tes paternitas ini. Jadi, gadis Lin itu adalah Mian Mian. Dia adalah Mian Mian yang selama ini kamu cari. Tapi keluarga Jiang saat ini tidak tahu identitas Wan. Sedangkan Wan, aku belum tahu bagaimana memberitahunya. Mereka memperlakukan gadis Lin seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah orang tuanya ditemukan, aku tidak tahu apakah itu hal yang baik untuk gadis Lin. Masalah ini, jangan beritahu gadis Lin dulu. Teto, mengapa Anda datang? Silakan, cepat duduk. Aku tidak akan bertele-tele. Aku sudah menemukan Mian Mian. Apa kau menemukan Min Min? Dia baik-baik saja. Dia tumbuh besar dengan disayangi. Dia juga mencarimu. Di mana dia sekarang? Biarkan aku melihatnya dengan cepat. Kamu sudah bertemu dengannya. Apel. Apa? Lin Tingwan adalah Mian Mian. Ini. Pantas saja. Aku merasa dia familiar saat pertama lihat. Bagaimana mungkin? Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Jiang kita? Aku tahu keluarga Jianmu punya Jiang Suyao. Tapi Lin Tingwan selalu mencarimu. Dia cuma gadis desa tak berbudaya dari pegunungan. Bagaimana mungkin dia putriku? Masalah yang dia sebabkan pada Suyu sebelumnya membuat keluarga Jiang kami kehilangan muka. Dan sekarang dia ingin kembali. Apakah kalian bahkan pantas menjadi orang tua? Ini. Kau pikir kau akan sebahagia aku? Saat kau mendengar tentang Mian Mian, saat itu, pertunangan Mian Mian dan keluarga gu lancar. Keluarga gu bersedia menawarkan 100 juta sebagai hadiah pertunangan kepada keluarga Jian. Kau. Gu. Paman Gu, tolong jangan marah. Bagaimana mungkin kami tidak menyayanginya? Hanya saja masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Istriku dan aku terlalu bersemangat. Tolong jangan tersinggung. Memang, sedikit bersemangat. Tentu saja aku akan mengakui putriku. 2 hari kemudian, kami adakan jamuan pengakuan Mian Mian. Bagaimana menurutmu? Mengingat kau adalah orang tua kandung Mian Mian, ada baiknya jika kau bisa bertobat. Lin Tingwan adalah putri kandungmu. Kau ingin mengakuinya. Kalau begitu aku lebih baik mati. Anak bodoh. Ayahmu dan aku juga punya kesulitan kami sendiri. Benar sekali.
Apa yang kau janjikan padaku? Mengaku Linting Wan berarti melawanku. Presiden Qian dan Tetua Gu hadir di rumah. Kami tidak punya pilihan. Kalau begitu kau memilih untuk melawanku. Kau tidak menganggap serius putri baptisku. Jamuan pengakuan. Itu hanya untuk menyenangkan keluarga Gu. Sui Yao adalah satu-satunya putri kecil keluarga Jian. Bukankah Linting Wan pernah menindasmu sebelumnya? Kali ini, kami pasti akan membalaskan dendammu. Jangan khawatir, Sui Yao. Siapa yang berani mengganggumu? Ayah baptis akan membuat mereka mati. Mereka benar-benar orang tuaku. Wan. Aku tahu bahwa untuk sesaat, mungkin agak sulit diterima. Kalau kau tak mau maafkan mereka, tak apa. Keluarga Gu akan selalu menjadi rumahmu. Tidak, aku ingin pergi bertanya pada mereka. Selama bertahun-tahun ini, kenapa mereka tidak mencariku? Setelah kau pergi, keluarga Jiang juga mencarimu. Sampai mereka mengadopsi Jiang Suyao. Mereka sangat baik pada putri angkat mereka. Jadi padaku, putri kandung mereka. Mereka seharusnya tidak jahat juga, kan? Kakekku bilang selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu mencariku. Untungnya, aku menemukanmu. Wajahnya. Kakak, kau pasti sudah tahu ini sejak lama kan? Kau juga tahu. Tidak mungkin, kakak kedua. Apakah kau satu-satunya yang tahu terakhir? Namun, kakak sulung mungkin yang pertama tahu, kan? Kak Alin, kau pasti bisa di perjamuan pengakuan keluarga. Mendominasi. Presiden Jian, aku dengar proyek baru grup Huan Rui telah jatuh kepadamu. Itu proyek besar senilai lebih dari 1 miliar. Kau harus mengajakku. Ini berkat Sui Yao bekerja di Huan Rui. Itu semua karena ayah mengelola dengan baik. Aku baru sebutkan itu ke presiden. Mungkinkah ayah baptis membantuku dengan itu? Nona Jiang tidak hanya tak tertandingi dalam kecantikan, tetapi juga sukses dalam karirnya. Mengesankan. Nona muda ini benar-benar bidadari yang turun ke bumi. Sepertinya kakak serius soal pesta pengakuan ini. Dia bahkan melakukan operasi plastik. Jadi wajahnya penuh dengan perbaikan buatan. Operasi plastik. Kak Linku cantik alami, baiklah. Adik perempuan, kamu harus menjauh dariku. Aku takut jika aku tidak hati-hati, mungkin akan membuat hidungmu rusak. Kau tidak sopan. Nanti biar Sui Yao yang ajari kamu benar. Apa itu wanita muda keluarga terkemuka? Ayah, kakak dulu di desa, dan terbiasa bebas dan tidak terkekang. Aku akan mengajarinya dengan baik. Jika ini adalah sikap keluarga Jiangmu, menurutku, tak perlu lanjutkan perjamuan pengakuan ini. Gulin Yuan. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Yang rebut tempat orang lain, jangan bicara padaku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami mengakui dirimu, kau bisa menindas Sui Yao. Kau makhluk tidak sopan, tidak berbudaya. Bagaimana mungkin kau lahir dariku? Lebih baik tidak mengakui orang tua seperti kalian. Apa kau buta atau tidak punya otak? Kau tidak mengakui putri kandungmu sendiri. Namun kau bersikeras memeluk yang palsu ini sebagai harta karun. Dengan ikmu, kau tidak mungkin bisa melahirkan Kak Lin kami, putri yang begitu luar biasa. Mungkin 2 negatif menjadi positif.
Kau, seorang wanita, terlibat dengan 3 pria dari keluarga Gu. Aku jijik. Aku menganggap putri seperti itu kotor. Aku senang tak besar di keluarga Jiang. Bibi, demi Wan Wan. Aku akan memanggilmu Bibi. Tapi aku tidak punya temperamen baiknya. Keluarga Jiang benar-benar sekumpulan sampah buta. Siapa berani hina orang Qian Weng Hong sampah? Tuan Qian, mengapa Anda di sini? Aku di sini untuk lihat bagaimana kau atasi masalah. Qian Weng Hong, kita akhirnya bertemu. Kakek, orang yang mencuri barang-barang Imun, adalah mantan teman terdekatmu. Hanya gadis kecil ini telah berulang kali mengganggu rencanaku. Kakak Len, kau selalu sangat cakap, tapi aku sudah menunggu bertahun-tahun, dan aku tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Aku yang tak setuju Lin Tingwan balik ke keluarga Jian. Aku tak percaya keluarga Gu mampu menargetkanku. Kalau begitu, maka aku meminta keluarga Jiang untuk mengembalikan hadiah yang kukirim. Hadiah apa? Tentu saja, ini kontrak bernilai miliaran dari grup Huan Rui. Kau tidak akan bilang bahwa proyek grup Huan Rui diatur olehmu, kan? Anda presiden grup Huan Rui, bukan? Aku dengar bahwa presiden grup Huan Rui adalah seorang pria. Proyek senilai lebih dari 1 miliar itu diatur oleh Su Yao. Lin Tingwan, berhentilah berpura-pura. Jangan kira Gu Lin Yuan selalu dukungmu. Kau rubah pinjam harimau lawan dan menakuti kami. Lin Tingwan, jika kau kembali untuk memperebutkan harta keluarga, tidak mungkin. Berebut harta keluarga? Aku tak peduli dengan aset kecil keluarga Jiang. Tidak peduli. Lalu mengapa keluarga Gu memberi 100 juta? Itu adalah mahar untuk menikahinya. Kamu benar-benar menerima 100 juta? Mengetahui kalian orang seperti ini, aku lega. Aku memang bukan presiden grup Huan Rui. Karena aku adalah pewaris grup Huan Rui. Jalan. Apakah giliranmu untuk bicara omong kosong di sini? Kau mau hancurkan keluarga Jiang. Seorang pewaris dengannya. Dia bahkan tidak tahu nama grup Huan Rui. Dia bahkan tidak tahu. Ayah, apakah ayah benar-benar percaya Lin Tingwan memiliki kemampuan sehebat itu? Lagi pula, ayah baptis bilang presiden Huan Rui itu laki-laki. Kakak Lin Yuan, dia hanya gadis udik. Sebaiknya kau menikah denganku saja. Kau. Cukup, Lin Tingwan. Kau bisa menipu keluarga Jiang, tapi itu saja. Hari ini, dengan aku di sini, bukan giliranmu jadi rubah pinjam harimau. Ayah baptis, cepat bongkar kebusukan jalan ini. Qian Weng Hong, aku tahu semua yang sudah kamu lakukan. Alasan kamu tidak ingin aku kembali ke keluarga Jiang, kamu takut setelah aku ambil alih Jiang. Aku akan merebut kembali semua milik kakak, tapi kamu terlalu meremehkanku. Aku tak peduli dengan urusan keluarga Jiang ini. Apakah kau pikir keluarga Gu bisa melakukan apapun padaku? Qian Weng Hong, jangan terlalu percaya diri. Bahkan dengan kau dan keluarga Jiang bergabung, itu masih hanya setara dengan setengah dari fondasi keluarga Qianku. Lin Tingwan, aku menyarankanmu untuk pergi sekarang. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Jika kamu tidak mencuri lambang kakek saat itu, dan gunakan untuk rebut sebagian besar aset kakek, semua yang kamu miliki sekarang akan dicuri. Dulu, aku jelas menyumbangkan setengahnya. Jadi, kenapa kakekmu yang terima kehormatan itu? Ini awalnya milikku. Kau tidak pergi. Baiklah. Jangan salahkan aku jika aku kejam hari ini. Keluarga Gu, selama kau mengusir Lin Tingwan dan tunduk padaku, aku masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Kau bermimpi. Kalian semua. Kalian, jangan takut. Aku bisa bertarung. Aku juga harus pandai bertarung. Jangan khawatir, kita orang beradab, tak perlu kekerasan. Lin Tingwan, kesempatanmu sudah habis. Kesempatan. Biasanya aku yang memberimu kesempatan. Halo. Apa kolaborasi dibatalkan? Mengapa? Halo. Lin Tingwan, apakah kau di balik ini? Apa lagi?
Kalau tidak, bagaimana kontrak miliaran ini bisa berakhir di tangan keluarga Jiang? Mungkinkah itu benar-benar putri kesayanganmu? Mungkinkah itu benar-benar kau? Kau adalah putriku. Proyek ini harus menjadi milik keluarga Jiang kita. Kau. Ayah baptis, bagaimana mungkin Lin Tingwan bisa menjadi pewaris grup Huanrui? Saat Huanrui akuisisi saham Amerika Serikat dulu, aku bertemu pewaris mereka. Itu jelas bukan kau. Karena dia hanya asistenku. Jangan terburu-buru. Mulai sekarang, keluarga Jiang dan aku benar-benar putus hubungan. Tapi kami adalah orang tua kandungmu. Apa maksudmu? Kau harus memberi kami setengah dari asetmu. Sikap tak malu buat orang tak terkalahkan. Hanya Huanrui, itu saja. Aku adalah Jenderal Agung yang menstabilkan bangsa. Apakah pencuri rendahan pantas jadi jenderal? The film was translated and narrated Tetua Sang, by M. kamu tidak. Media. Tetua Sang datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Aku harap aku bisa membantumu. Terima kasih. Lama tidak bertemu. Kamu sebenarnya tidak mati. Memang. Mungkin surga. Ingin aku melihat hari ini. Untuk melihat kehancuran dirimu sendiri. Kapan kamu tahu itu aku? Mencoba segala cara. Untuk membunuhku dan Lin kecil. Jika bukan kau, lalu siapa? Dulu, kakakku Lin dulu anggap kamu saudara. Namun kau mencuri identitasnya. Merebut hartanya. Dan sekarang kau ingin menyakiti cucunya. Mencuri. Aku juga menyumbang setengah untuk lambang ini. Jadi mengapa hanya dia yang menjadi jenderal? Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Silakan gunakan. Diam. Huanrui Group telah mengakuisisi 70% saham Kian. Sekarang secara resmi bergabung dengan Kian Group. Lewat penyelidikan Lin Tingwan, duta besar Wei Guo. Kau, dari keluarga Kian, mencuri lambang Jenderal Agung. Seseorang bawa dia keluar dari sini. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa mengakuisisi grup Kian? Demi kakek, aku memberimu satu kesempatan. Kamu tak hargai, bawa pergi. Nona Lin, kau sudah bekerja keras. Kakak Lin Tingwan sebenarnya adalah jenderal besar yang menyendiri. Jenderal Agung. Mungkinkah dia yang kekayaannya menyaingi sebuah negara? Jenderal Lin yang terkenal di seluruh wilayah. Momen, setelah Nona Lin dewasa. Dia mewarisi 70% saham keluarga Lin. Kalau tidak, bagaimana proyek besar Huanrui Group kami? Bisa jatuh ke tangan. The film Keluarga was Jiang kecilmu. translated and narrated by Bagaimana M. orang ini Media. bisa seberuntung itu? Sampai benar-benar diangkat anak oleh Jenderal Lin. Ini yang kakakmu tinggalkan untukmu. Wan. Ini semua salah paham. Ibu dan ayah hanya dibutakan oleh penjahat. Benar sekali. Kami adalah orang tua kandungmu. Darah lebih kental dari air. Bagaimana hubungan ini bisa diputuskan begitu saja? Hai kakak, jangan salahkan ibu dan ayah. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku saja. Keberanian keluarga Jiangmu benar-benar membuatku terkejut. Kamu. Keluarga Jiang kami juga sudah bertahun-tahun mencari putri kami. Kasih sayang keluarga kami tidak palsu. Menurutku uang adalah putri kandungmu, bukan?
Kak Lin, kembalilah ke keluarga Gu bersama kami. Kami tidak peduli pada mereka. Kakak selalu ingin aku menemukan keluargaku. Tapi kamu selalu memfitnahnya. Jika bukan, karena Jenderal Lin menstabilkan negara, di mana kau sekarang? Dengan hari-harimu memamerkan kekuasaan. Kita semua keluarga. Semuanya sebelumnya hanya kesalahpahaman. Kakakmu juga tidak akan keberatan. Tapi aku peduli. Anggota keluarga yang tak tahu benar salah seperti kalian. Aku lebih baik tidak mengakui mereka. Wan Wan, pasti kakakmu juga ingin melihatmu kembali ke sisi ayah kandungmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini dan mengecewakan keinginan lamanya? Betul, kakak. Kenapa ada dendam lama di keluarga? Apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Kak Lin, mereka sangat membulimu. Kamu tidak bisa pergi bersama mereka. Pintu keluarga Gu selalu terbuka untukmu. Putriku, kembalilah ke keluarga Jian. Ayo pulang. Rumah yang mana? Bodoh, tentu saja, rumah kita. Sebelum pulang, aku bawa kamu ke suatu tempat. Baiklah. Sudah siap. Ini adalah... Nona Lin, apakah kamu sudah memilih tunang MMO? Permisi, bolehkah saya memotong antrean? Sulit sekali memutuskan. Kelembutan dan perhatian King Yan. Pesona ceria Xing Huai. Aku. Gulin Yuan, apa yang kamu lakukan? Kita bahkan belum bersama. Kalau kamu tidak setuju, aku akan terus menciummu sampai kamu setuju. Kalau begitu aku tidak setuju. Jangan memprovokasiku. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, tapi sangat menyenangkan memilikimu. Gulin Yuan, aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Selamat malam, tidur nyenyak. Selamat malam. Kalian semua membuatku kehilangan linting Wang, tambang emas ini. Apakah kalian coba hancurkan keluarga Jian? Besok, ikut aku ke keluarga Gu untuk meminta maaf kepada putri pembangkang itu. Ayah, ibu hanya terbawa suasana oleh kakak. Makan pelan-pelan, biarkan mereka menunggu. Siapa itu? Ada apa ini? Aku baru saja mendengar anjing menggonggong. Kupikir itu anjing. Maaf sekali. Hei, siapa yang kau sebut anjing? Makan? Linting Wang, apa yang kamu lakukan? Itu kamu? Aku kira itu anjing liar dari jalanan. Kamu membuatku takut. Apa aku menakutimu? Kalau begitu aku akan mengusir mereka. Lin Yuan. Kami di sini untuk membawa Wan Wan pulang. Lihat, untuk gadis sepertinya tinggal bersama kalian semua. Tidak akan terdengar baik jika tersebar kabar. Tunanganku dan aku tinggal bersama. Ada masalah dengan itu. Mari kita lihat siapa yang berani bicara lagi hari ini. Hei kakak, aku salah. Meskipun kakak memukulku sampai mati, aku tidak akan mengeluh. Singkirkan akting teh hijaumu itu. Kamu membuatku muak. Linting Wan, kamu benar tolak pulang sama kami. Paman, silakan pergi. Kurasa tunanganku. Aku masih mampu menghidupinya. Kak Lin akan memakai marga Gu mulai sekarang. Seseorang, antar mereka keluar. Dasar gadis celaka.
Jangan berani-beraninya kau menyesali ini. Aku tidak akan pernah menyesalinya seumur hidup. Tapi juga, aku akan memberimu hadiah besar. Lin Tingwan, kau tunggu saja. Apa keluarga Jiang bangkrut? Penagih utang akan segera tiba di bawah rumahmu. Ayah mau buru-buru kemana? Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Mengapa kau tidak membiarku membantumu berkemas? Tidak perlu, tidak perlu. Aku pergi sekarang. Apa kau melupakan sesuatu lagi? Siapa kalian semua? Minggir. Apa yang kalian lakukan? Keamanan. Keamanan. Salahkan suamimu. Jika bukan, karena masalah di lokasi konstruksinya, dan dia mengusir kami. Apakah kami akan jatuh ke keadaan ini? Ini hanya peringatan kali ini. Jika kamu tidak membayar kembali uangnya, lain kali tidak akan sesederhana ini. Ayo pergi. Halo. Jiang Jianming. Sekelompok orang datang ke rumah. Jika kau tidak membayar kembali uangnya, mereka akan menjadikan putrimu. Berhenti menggangguku, karena mereka mau berikan saja. Tapi dia putri kami. The film was translated and Dia hanya putri narrated angkat. by Itu saja. Aku sudah memberinya makan dan pakaian baik bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dia membalas budiku? Kau. Pasti Lin Tingwan. Pasti dia. Aku akan membuatnya membayar harganya. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak menganggapku tidak berguna? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu siapa yang akan tertawa terakhir. Baiklah. Jiang Suiyao meminta untuk bertemu denganku. Dia bilang akan beritahu kebenaran penculikan itu. Apa kamu mempercayainya? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu apa motifnya. Bawa aku bersamamu. Presiden Gu, Anda begitu lengket. Aku bisa lebih manja lagi. Mengapa Anda memintaku datang ke sini? Lin Tingwan, kau sudah begitu kaya. Kenapa kau masih ingin mencuri orang tuaku? Jika Anda memanggilku ke sini, hanya untuk mengatakan hal-hal tidak berguna ini, tidak perlu. Dulu, ibu kandungku adalah pengasuh di keluarga Jinmu. Demi kemakmuran, dia diam-diam culik dan jual kamu. Lalu mengirimku ke keluarga Jinmu. Apakah keluarga Jiang tahu tentang ini? Tentu saja tidak. Kalau tidak, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Kalau begitu, tebak, kenapa aku memberitahumu ini hari ini? Tentu saja, ini untuk membuatmu menghilang dari dunia ini. Apa yang Anda gunakan? Tebak. Jiang Suiyao. Apa yang ingin Anda lakukan? Sekarang kau tahu rasa takut. Apa untungnya bagimu menculikku? Keluarga Gu pasti akan tahu itu Anda. Kau jalang. Jika bukan karenamu, aku sudah menikah lama dengan Gu Linyuan. Suiyao, bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Dengarkan ibu, cepat letakkan pisaunya. Suiyao, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Lagi pula aku bukan putri kandungmu. Putri kandungmu ada di sini. Tenang, aku akan kirim keluargamu segera ke neraka. Putri pembangkang.
Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Suyao, lepaskan ayah. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Keluarga Jiang hanya akan memiliki satu putri. Apa kau pantas menjadi seorang ayah? Perusahaan bangkrut, kau meninggalkan istri dan putrimu lalu kabur sendirian. Mereka membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan Anda benar-benar berani berbuat jahat pada mereka. Jalan. Ini semua karena kamu. Jika kamu tak bersikeras mendapatkannya kembali, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan sampai hari ini, aku masih terkejut dengan ketidakmaluanmu. Sekarang aku memberimu pilihan. Di antara kalian bertiga, hanya satu orang yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau pilih. Jika Anda bersedia kembali, aku... Hidupmu diberikan olehku. Sekarang saatnya bagimu untuk membalas budiku. Hentikan. Seharusnya aku tak dengar dan tak biarkan kamu begini. Menangkap serigala harus korban anak serigala. Jika aku tidak ikut campur, bagaimana bisa aku lihat pemandangan spektakuler? Kak Lin, kamu terlalu berani. Ini terlalu berbahaya. Apa hebatnya Lin Tingwen? Kenapa kalian semua melindunginya? Gu Lin Hyun, aku yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Bukan dia. Jadi kenapa? Kamu bukan dia. Lin Yuan. Aku ayah kandung Lin Tingwan. Lepaskan aku. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya menyesal. Bagaimana kamu perlakukan Nona Lin saat itu. Kakak, kamu bawa Nona Lin dan pergi duluan. Jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Nona Lin, sudahkah kau memutuskan siapa yang akan dipilih? Wan Wan. Kak Lin, aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku berharap kamu bahagia. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Aku ingin ketiganya. Menyenangkan melihatku cemburu. Cukup menyenangkan. Kakak, bagaimana kalau aku menemanimu kembali untuk beristirahat? Aku punya sesuatu yang lebih menyenangkan lagi. Apa yang begitu menyenangkan? Jadi, siapa yang kamu pilih? Tentu saja Anda, Tuan Guku. Apa kamu bersedia? Cepat selesaikan prosesnya. Aku sedang terburu-buru. Apa langkah selanjutnya? Masuk ke kamar pengantin. Kakak, kamu mau kemana? Kakak kedua, kalau ada waktu, ajari dia bersikap bijak.